Siang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan, amin. Bisa berikan reaction, mungkin tepuk tangan, sorak-sorai di Zoom-nya masing-masing. Baik, Bapak Saudara, kita bersyukur siang hari ini kita bisa beribadah tatap layar gitu ya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika Dia hadir, saya percaya bahwa sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Amin, Bapak Saudara. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang penting, sederhana tapi penting, Bapak Saudara. Saya diberikan judul atau tema firman Tuhan menjaga hati. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bisa sharing firman Tuhan. Waktu kita tidak banyak, Bapak Saudara, tapi kalau kita mempergunakan waktu yang ada, kita akan diberkati oleh firman Tuhan dan hidup kita pasti dipulihkan. Nah, Bapak Saudara, menjaga hati. Di dalam Alkitab, hati merupakan bagian spiritual di mana emosi dan keinginan kita berada. Kalau kita belajar secara sains, maka hati atau heart gitu ya, sebenarnya heart adalah jantung, merupakan salah satu organ tubuh yang penting, Bapak Saudara. Di Alkitab pun hati, berbicara tentang hati, itu merupakan suatu bagian dari tubuh kita manusia, dari hidup kita manusia yang sangat penting bagi Tuhan. Bahkan di Alkitab dari PL sampai PB, kurang lebih 300 kata hati muncul dan dalam berbagai versi. Kurang lebih 300 kata, Bapak Saudara. Dan Roma pasal 10 ayat 10 berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi hati merupakan bagian spiritual dari hidup kita, yang dimana di sana ada emosi, ada keinginan kita, di mana keinginan kita berada di dalamnya. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang timbul di hati kita, apakah itu segala sesuatu yang buruk atau berdosa, atau segala sesuatu yang baik dari hati kita, ditentukan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang timbul atau ada di pikiran kita. Kalau apa yang kita lihat, kita dengar, dan yang timbul di pikiran kita adalah perkara-perkara negatif, maka yang negatif akan keluar dari hati kita. Tuhan Yesus berkata, bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Apa yang kita munculkan dalam hidup kita, Bapak Saudara, baik dalam perbuatan kita atau perkataan kita, itu semuanya dari hati kita. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, di mana hati kita telah dijadikan hati yang baru. Sebab ketika kita di luar Tuhan, Bapak Saudara, maka hati kita licik, kata firman Tuhan. Ya, saya berkata licik, jahat. Semata-mata ingin berbuat dosa, semata-mata ingin memberontak kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mendapat anugerah oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hati kita menjadi hati yang baru, dan Tuhan memberikan perintah bagi kita untuk menjaga hati. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan bagi kita. Bagaimana cara supaya kita bisa menjaga hati kita tetap bersih. Bagaimana menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Saudara, berbicara tentang menjaga hati, kalau Bapak Saudara cari di Alkitab, menjaga hati, jagalah hati, jaga hati, itu banyak Bapak Saudara. Dari PL sampai PB banyak sekali. Ini mengindikasikan bahwa sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita untuk tetap mengawasi, tetap mengontrol, tetap memelihara, melindungi hati kita dengan segala kewaspadaan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Saudara, saya tertarik dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan bahwa keep thy heart with all diligence. Jadi menjaga hati dengan ketekunan, Bapak Saudara. Bicara tentang ketekunan, apalagi kita yang ada pelayanan di dalam dunia pendidikan, istilah tekun, rajin, sangat familiar bagi setiap kita. Kita seringkali meminta anak murid kita, anak didik kita untuk tekun belajar. Artinya apa? Belajar tanpa henti. Belajar bukan karena ingin menghadapi ujian, tapi tekun.
setiap saat belajar. Bapak Saudara, menjaga hati dengan tekun berarti kita menjaga hati kita tiap saat dengan kewaspadaan. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan isu kehidupan kita ada dari hati kita. Jadi kita nggak bisa memungkiri, Bapak Saudara, bahwa apa yang kita katakan, apa yang muncul dalam hidup kita, itu merupakan dari apa? Dari hati kita. Di dalam Amsal pasal 27 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati kita mencerminkan manusia. Siapa kita, Bapak Saudara? Hati kita ini. Nah, mari kita renungkan bersama-sama, bagaimana caranya menjaga hati kita tetap murni, supaya hidup kita ini tetap berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan bagikan 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita. Tadi kita sudah mengerti bahwa menjaga hati adalah sesuatu yang sangat penting. Dan itu merupakan kehendak Tuhan. Yang pertama, Bapak Saudara, menjaga mata. Jagalah mata saudara dan saya. Lukas pasal 11 ayat 34 berkata demikian, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Pelita berfungsi untuk alat penerang, Bapak Saudara. Dalam budaya orang Israel, dalam budaya perjanjian lama, orang menggunakan pelita. Kalau sekarang kita sudah menggunakan lampu LED gitu ya, atau flash handphone. Kalau kita ada di ruang gelap, kita dengan mudahnya nyalakan flash di handphone kita. Terang, Bapak Saudara. Zaman dulu orang menggunakan pelita. Dan ketika pelita dinyalakan, Alkitab berkata tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Dia pasti ditaruh di kaki Dian, supaya bisa menerangi isi ruangan. Yang menjadi pelita tubuh kita, mata kita, Bapak Saudara. Karena kalau mata kita baik, kata firman Tuhan, seluruh tubuh kita menjadi terang. Di dalam bahasa asli sebenarnya, Bapak Saudara, kata baik dalam King James Version itu diterjemahkan single, fokus, Bapak Saudara. Tetapi dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata haplos, yang berarti kita menjaga hati kita tetap sehat. Health. Jadi mata kita harus tetap sehat, Bapak Saudara. Bukan hanya baik, tapi tetap sehat. Artinya apa? Dari sini kita belajar bahwa firman Tuhan sebenarnya mengatakan kita untuk fokus pada Kristus dan firman-Nya. Kita harus menggunakan mata kita untuk melihat perkara-perkara yang membangun iman kita. Bukan kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang justru merusak atau menghancurkan, bahkan meruntuhkan iman kita. Nah, keinginan mata di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, Yohanes merangkumkan ada 3 isi dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, Bapak Saudara. Nah, istilah keinginan mata menggunakan istilah epitomia yang berarti elas. Sebuah elas atau desire gitu, Bapak Saudara ya. Elas, sebuah nafsu. Keinginan yang dilarang. Jadi keinginan mata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 itu berbicara tentang keinginan mata yang dilarang. Yang dilarang oleh Allah. Jadi keinginan mata kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu berasal dari dunia. Bahkan ayat 17 dikatakan, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Makanya kita dilarang untuk mencintai dunia dan semua yang ada di dalamnya, sebab dunia menuju kepada kebinasaan. Keinginan mata kita berasal dari dunia. Keinginan mata yang memberontak kepada Tuhan, keinginan mata yang jauh dari kehendak Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya minta maaf, Daud dan Simson, kalau kita pelajari di dalam perjanjian lama, Bapak Saudara, itu 2 orang contoh yang jatuh melalui pandangan mata. Nanti Bapak Saudara bisa baca, karena waktu kita terbatas, 2 Samuel 11 ayat 2-4, di mana raja-raja sedang berperang, Daud santai, Bapak Saudara. Dia sedang berjalan-jalan di atas suatu istana, lalu dia melihat sesosok wanita yang sedang mandi, Bapak Saudara. Bukannya dia memalingkan wajahnya, tapi muncul dia amat-amati wanita yang sedang mandi itu yang bernama Batsheba. Lalu di hatinya muncul keinginan untuk memiliki Batsheba. Di dalam ayat 4 dia memerintahkan kepada bawahannya untuk mengambil Batsheba, membawa Batsheba ke istana. Alkitab mencatat Daud menghampiri Batsheba.
Dan itu suatu kekejian bagi Tuhan. Dari mata Daud turun ke hatinya, Bapak Saudara. Dia membuahi, ini yang dikatakan oleh Yakobus, apabila keinginan itu kita buahi, maka keinginan itu akan mengikat kita, membawa kita kepada dosa. Keinginan mata. Iblis bekerja melalui mata kita, Bapak Saudara. Salah satu medan atau dimensi tempat iblis bekerja, mata kita, Bapak Saudara. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1-3 dan ayat-ayat lainnya tentang Simson. Ketika Simson tiba di Timna, dia melihat perempuan, lalu dia ingin memiliki perempuan itu. Ketika dia tiba di Gaza, melihat seorang perempuan sundal, kata Alkitab, dia bilang, lalu dia dekati dan dia menghampiri perempuan itu. Ketika dia tiba di lembah Sorek, dia bertemu dengan perempuan cantik bernama Delila. Dia pun menginginkannya. Dan akhirnya, apa yang menjadi tugas Simson tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, karena Simson lemah dalam pandangan mata. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sekarang ini Bapak Saudara, kita bisa melihat seluruh dunia. Di tangan kita ada gadget yang bisa, apa aja bisa kita lihat Bapak Saudara. Sebagai orang percaya, mari kita menjaga mata kita. Hindari mata kita dari apa yang kita tonton, yang membuat iman kita hancur. Apa yang kita baca, bacaan yang tidak baik, tontonan yang tidak baik, di media sosial Bapak Saudara, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada snack video, dan sebagainya, ada banyak sekarang video berserakan di mana-mana. Kalau kita tidak bisa menjaga mata kita untuk melihat hal-hal yang destruktif di dalamnya, hal-hal yang negatif di dalamnya, maka Bapak Saudara, hati kita akan terpengaruh dan tercemar. Itu sebabnya firman Tuhan dengan keras melarang kita, mengatakan bahwa cungkillah mata jika mata itu membuat kita binasa. Itu teguran keras dari Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan tidak main-main dengan mata. Karena Tuhan tahu, manusia memiliki mata jasmani yang membuat manusia bisa mencemari hatinya dari apa yang dia lihat. Oleh sebab itu, mari kita minta tuntunan dan pertolongan dari Roh Kudus memampukan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itulah kita sebenarnya. Kita nggak perlu bilang, aku ini orang yang rohani, aku ini orang yang saleh, aku seorang guru yang baik, dan sebagainya. Kalau ternyata kita melihat, menonton, membaca hal-hal yang tidak baik, ya itu kita, Bapak Saudara. Apapun yang kita bilang yang baik tentang diri kita, semuanya omong kosong. Manusia tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat kita. Nah, ini adalah sebuah kisah, Bapak Saudara, di mana Barack Obama sedang mengikuti acara G8, dan ketika sesi foto, ternyata ada seorang perempuan dari Brazil, seorang remaja yang bernama Mayora, ingin foto bersama juga dengan para pemimpin negara. Kamera mengabadikan ternyata Barack Obama, maaf kata, sedang melihat tubuh yang seksi dari Mayora Tavares dari Brazil tersebut, Bapak Saudara, seorang remaja yang seksi. Di sampingnya ada Presiden Prancis yang mengolok-olok, berkata, dasar anak muda, gitu ya. Dan Bapak Saudara, postingan ini, foto tersebut menjadi viral beberapa waktu lalu. Bahkan Huffington Post memberi judul, apa sih yang kalian perhatikan? Ketika mereka mempost foto ini, dibuatlah tagline, apa sih yang kalian perhatikan? Bahkan di Yahoo News, foto ini trending, viral, paling banyak dikirim melalui email, bahkan videonya pun tentu mampir di kanal YouTube. Apa yang kita lihat, Bapak Saudara, itu mencerminkan siapa kita. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita tetap murni adalah menjaga telinga. Yesaya pasal 55 ayat 3 berkata, sandengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, kata Tuhan. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Sustain life. Ketika kita menyandengkan telinga kita dan datang kepada Tuhan, telinga kita mendengarkan firman Tuhan, telinga kita mendengarkan suara Tuhan, Bapak Saudara, maka hidup kita akan diperbarui oleh Tuhan. Sandengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, kata firman Tuhan. Telinga juga mempengaruhi hati kita, Bapak Saudara. Mari kita memakai telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, iman kita timbul dari pendengaran firman Tuhan. Bukan dari pendengaran artikel-artikel lain, bukan dari pendengaran film, bukan dari pendengaran hal-hal yang lain, Bapak Saudara. Bukan. Tapi dari firman Kristus. Selama ini kita menggunakan telinga kita untuk mendengar apa, Saudara? Apakah mendengar gosip? Apakah kita menggunakan telinga kita mendengar berita-berita yang bertebaran di mana-mana, yang belum tentu benar, berita hoax, dan kita pun ikut meramaikannya?
Bapak Saudara, mari siang ini kita bersama-sama introspeksi diri kita bersama-sama. Apakah kita memakai telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Jangan biarkan telinga kita mendengar perkara yang tidak perlu atau tidak membangun, Bapak Saudara. Contoh Nabi Elia. Setelah Nabi Elia melakukan demonstrasi kuasa Allah, dia mengalahkan 400 Nabi Baal, Bapak Saudara. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang bernama Izebel, gitu ya. Izebel mengancam Elia. Karena fokus Elia, mungkin Elia sudah capek, Bapak Saudara. Lalu mendengar ancaman Izebel, dia berkata, aku hendak mati. Dia ingin mati rasanya katanya. Kenapa Elia, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, hanya mendengar ancaman seorang perempuan, Bapak Saudara, yang menyebalkan gitu ya, karena namanya Izebel. Elia mau mati rasanya katanya, putus asa, Bapak Saudara. Kenapa? Karena dia mendengar ancaman itu. Dia lupa bahwa Tuhan bersama dengan dia. Nah, Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, yang positif, yaitu firman Tuhan yang membangun kita. Setiap hari mari kita membaca firman Tuhan, Bapak Saudara. Entah itu pagi hari setelah kita bangun, entah itu sebelum kita tidur pada malam hari. Mari kita biasakan. Tekun melakukannya. Ketika saya membaca firman Tuhan dan menjalani hari-hari saya, Bapak Saudara, saya selalu ingat, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya selalu diarahkan ketika saya ingin berbuat yang salah. Apa firman Tuhan yang telah saya baca, yang telah saya renungkan, itu berbicara bagi saya. Dan menuntun saya untuk tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, itulah yang harus kita lakukan. Mari. Apakah kita hanya mendengar prediksi, situasi, kondisi yang sulit saat ini? Kita nggak tahu. Berita-berita yang beredar saat ini. Kesulitan, malapetaka yang mungkin timbul dari apa yang kita dengar. Apakah fokus kita ke sana? Apakah kita senang mendengarkan gosip atau kita suka menghakimi orang lain? Bapak Saudara, mari kita menjaga telinga kita dengan mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhanlah yang membangun kita. Yang lain, prediksi, situasi, kondisi yang ada, berita-berita di sekitar kita yang ada di dunia ini akan menghancurkan kita. Tetapi firman Tuhan akan membangkitkan, memperbarui setiap kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita tetap murni? Yang ketiga, yang penting adalah menjaga pikiran, Bapak Saudara. Filipi pasal 4:8, firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Perhatikan frasa terakhir. Pikirkanlah semuanya itu. Kerinduan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya, memang kita tidak bisa menepis pikiran kita bisa berpikir hal-hal yang negatif, Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita tetap berfokus kepada hal-hal, perkara-perkara yang positif, Bapak Saudara. Semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, semua yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang harus kita pikirkan. Sebab apa? Bapak Saudara, karena pikiran adalah medan peperangan rohani. Iblis seringkali menyerang pikiran kita untuk menghancurkan iman kita. Kita ingat sebuah contoh yang luar biasa, Ayub, Bapak Saudara. Ketika Tuhan mengambil kesehatan Ayub, dia berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan mengambil harta Ayub, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ketika istrinya meminta dia untuk mengutuki Tuhan, dia memarahi istrinya, dia tidak mau mengutuki Tuhan. Tetapi ketika iblis menyerang pikiran Ayub melalui teman-temannya, teman-temannya mulai memprovokasi dia. Ayub, kamu dosa loh. Makanya kamu mengalami penderitaan. Kamu pasti punya salah loh. Makanya kamu diberikan penderitaan seperti ini, Ayub. Ayub mulai berpikir dan Ayub mulai menimbang-nimbang. Oh iya ya. Apa karena saya berdosa di hadapan Tuhan makanya saya diberikan penderitaan seperti ini? Tapi dia tidak menyadari kesalahan dia. Justru dia berkata, Tuhan tidak adil, aku ini orang yang saleh. Aku ini baik. Lalu Tuhan pun mengajari Ayub demikian rupa. Supaya iman Ayub mengerti, Bapak Saudara, bahwa tidak ada satu orang pun yang benar di muka bumi ini. Semuanya hidup oleh anugerah Tuhan. Ayub yang mulai
Diserang pikirannya melalui perkataan teman-temannya, provokasi dari teman-temannya. Dia mulai meragukan Tuhan, dia mulai marah kepada Tuhan, saudara. Perhatikan baik-baik. Tadi ketika hartanya diambil, dia tetap memuji Tuhan. Ketika kesehatannya direnggut, dia tetap memuji Tuhan. Ketika pikirannya dikacaukan melalui perkataan teman-temannya, dia mulai marah kepada Tuhan. Lalu akhirnya dia pun sadar. Dalam Ayub pasal 42 dia berkata, aku dulu dengar dari kata orang, tetapi sekarang aku mengalami sendiri. Dan keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bapak saudara, Paulus berkata Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seringkali Bapak saudara, iblis menyerang pikiran kita. Membuat kita ragu akan firman Tuhan. Nggak mungkin lah. Ini sudah nggak ada lagi harapan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak pikiran-pikiran negatif yang akan dihembuskan oleh iblis dalam pikiran kita. Disuntikkan iblis ke dalam pikiran kita. Yang membuat kita marah kepada Tuhan mungkin. Yang membuat kita menjauh dari Tuhan mungkin. Yang membuat kita benci kepada Tuhan mungkin. Bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari. Ini bukan hal yang sepele, tapi ini hal yang penting. Tuhan meminta kita untuk memikirkan perkara-perkara yang baik. Menjaga pikiran kita supaya hati kita baik. Bapak saudara, jangan biarkan iblis menyerang pikiran kita. Jangan menaruh pikiran kita di atas firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Usahakanlah supaya kita memikirkan hal-hal yang baik, perkara yang di surga. Seringkali kita hanya menghabiskan pikiran kita untuk perkara-perkara dunia yang justru membuat kita ragu, membuat kita putus asa. Ketika kita memikirkan perkara yang di surga, memikirkan janji-janji Tuhan, saya percaya kita mendapatkan kekuatan menghadapi kesulitan apapun dalam hidup kita. Musim apapun yang kita lalui, kita tetap kuat, berdiri di tengah badai. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther pernah berkata demikian. Aku akan merasa galau dan resah kalau aku berjalan dalam satu hari tanpa berdoa terlebih dahulu kurang dari 3 jam kepada Tuhan. Itu komitmen Martin Luther, Bapak Saudara. Dia berkata, aku tidak bisa jalan dengan baik satu hari saja kalau aku tidak mengawali hariku dengan berdoa kurang dari 3 jam di hadapan Tuhan. Mari, biar kita pun pada saat siang hari ini diingatkan firman Tuhan. Kalau Bapak Saudara dan saya ingin menjaga hati kita murni, berkenan di hadapan Tuhan, mari, jagalah mata kita, jagalah telinga kita, jagalah pikiran kita. Apabila kita melakukan dosa, Bapak Saudara, dengan mata kita, telinga kita, pikiran kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab dia selalu menanti-nantikan kita datang kepada dia, memohonkan pengampunan. Dia kasih dan adil, dia pasti menyambut kita dan memulihkan setiap kita. Mari kita minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Mazmur pasal 26 ayat 2 berkata demikian. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Maukah saudara dan saya minta Tuhan uji hati kita? Apakah hati ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau kita mendapati dan Tuhan mendapati hati kita tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita berkomitmen kepada Tuhan untuk mau berubah. Saya percaya ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka hati kita akan murni di hadapan Tuhan. Jaga mata, jaga telinga, jaga pikiran kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Waktu yang singkat kami boleh gunakan pada siang hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Suatu hal yang sederhana tapi sangat penting bagi setiap kami. Tuhan melihat hati kami. Mungkin kami tanpa sadar hati kami sering dicemari oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang membuat hidup kami tidak berkenan kepada Tuhan. Kami membiarkan mata kami, membiarkan telinga kami, membiarkan pikiran kami untuk dipakai iblis untuk melihat, mendengar, dan memikirkan hal-hal yang buruk, yang jahat. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami kembali diingatkan dan Tuhan, supaya kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, dengan tekun. Kami tidak mau lengah karena kami tahu iblis selalu berjalan berkeliling mengelilingi kami, mencari waktu yang tepat untuk menerkam kami. Tuhan, kami mau tetap waspada, berjaga-jaga. Banyak hal yang ada di depan kami, dunia ini menawarkan hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan.
Mampukan kami. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kami terputus dari pokok anggur, maka kami tidak dapat menghasilkan buah apa-apa. Tuhan, kami perlu Engkau. Pegang, tuntun langkah kami. Berkati setiap kami supaya kami bisa mengaku kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ini sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk kami lakukan ketika kami bersama dengan Tuhan. Berkati urapi setiap kami, dan kami percaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan, supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, meterapkan firman Tuhan yang telah kami terima pada siang hari ini. Kami berdoa, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan memberkati kita semua.